Halo Cancer, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang kamu saat ini dan sebentar lagi. Seperti apakah yang akan terbaca? Kita akan coba cek. Tapi ingat, buat Cancer, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Cancer, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Cancer semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan shuffle kartunya. Cek untuk energi kamu di sini. Apakah yang akan terbaca? Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Di sini ada homeless, donasi, failure for get smiley, apa nih? Nah, jadi aku ngelihat beberapa dari kamu saat ini lagi sangat membutuhkan bantuan. Ya, bantuan dari segi apakah itu bermacam-macam ya. Ini tergantung case-nya kamu. Bagi kamu yang relate, semoga kamu akan menemukan jawabannya di sini nantinya ya. Nah, aku ngelihat beberapa dari kamu itu seperti mengalami permasalahan dari segi pekerjaan kah, karir kah, dimana kamu saat ini lagi berusaha untuk membangun suatu bisnis atau membangun suatu pekerjaan, suatu usaha gitu ya, atau kamu lagi bekerja di sebuah perusahaan, tetapi di situ kamu mendapatkan permasalahan yang mungkin membuat kamu harus berjuang lagi, berusaha lagi. Dan kamu tahu permasalahan yang kamu hadapi saat ini itu mungkin dari segi materi atau dari segi finansial gitu loh. Nah, di sini kamu berharap ada bantuan yang kamu dapatkan sehingga bisa untuk membangun ataupun memperbaiki usaha yang sedang kamu jalani saat ini. Ya, semoga aja permasalahan itu bisa akan terselesaikan. Nah, aku ngelihat di sini kamu mencoba untuk membuat sebuah planning atau rencana ya. Ya, mungkin saja jika memang kamu tidak menemukan seseorang yang bisa membantu kamu, yang kamu andalkan sekarang adalah diri kamu sendiri. Karena aku melihat di sini kamu itu kayak punya rasa ketakutan, punya rasa tidak percaya diri. Kamu merasa ada trauma gitu loh. Ya. Kenapa ya? Mungkin ada orang-orang yang kamu percaya dulunya itu sudah mengkhianati kamu atau sudah memanfaatkan kamu, sehingga kamu ingin mendapatkan bantuan tapi kamu seperti ya tidak yakin ada yang benar-benar tulus kepada kamu, karena mungkin ada trauma yang kamu alami, ada hal-hal yang mungkin pernah terjadi pada kamu sebelumnya ya. Nah, di sini akhirnya aku ngelihat ada mungkin beberapa dari mereka-mereka yang mungkin ini adalah teman kamu, yang bahkan teman kamu ini pernah kamu abaikan. Yang orang ini, ya seseorang ini mungkin pernah tidak kamu anggap, tapi ternyata dia bisa membantu kamu. Itu dia, ya. Nah, dan aku melihat di sini, dan ini juga tentang diri kamu juga yang harus berkomitmen. Kamu harus punya prinsip. Ya, mungkin saat ini kamu itu ngerasa tidak percaya diri. Itu salah satunya ya. Sehingga kamu tidak yakin kalau kamu itu bisa berkembang, bisa sukses, bisa bangkit, bisa berubah gitu loh. Nah, sekarang aku ngelihat ya, saat ini ataupun ke depan, kamu akan memiliki kepercayaan diri cukup kuat dan cukup tinggi juga, sehingga membuat kamu ngerasa aku pantas gitu loh untuk mendapatkan ini, aku pantas untuk mewujudkan semua mimpi aku, dan aku memiliki power akan hal ini gitu loh ya. Ada mimpi-mimpi kamu ini akan bisa terwujudkan
Ini mungkin dari segi finansialnya kamu. Jadi di sini yang kamu andalkan haruslah diri kamu sendiri, bukan orang lain. Munculkan kepercayaan diri kamu, keluarkan ide-ide kreatif kamu. Jangan kamu hanya fokus kepada permasalahan kamu di masa lalu. Jangan kamu berharap kepada siapapun di sini. Karena jika kita berharap kepada manusia, itu kita akan kecewa. Bantuan yang mungkin kamu dapatkan di sini mungkin tidak akan seberapa, gitu loh. Dibanding keinginan kamu yang benar-benar ingin merubah ini, ya kembali ya kepada diri kamu. Karena diri kamulah yang harus merubah semuanya, bukan orang lain. Jadi sekarang stop untuk meminta bantuan kepada siapapun. Usaha dulu semaksimal mungkin diri kita sendiri gitu. Nah mungkin nantinya aku yakin, nah dengan kamunya ada komitmen pada diri kamu bahwasanya aku harus benar-benar bisa sukses nih, aku harus bisa menyelesaikan masalah ini nih, aku harus mengembangkan usaha aku nih gitu. Nah jika kamu punya komitmen itu atau manifest itu, aku yakin Tuhan akan memberikan petunjuk. Bahkan mimpi kamu yang tadinya kayak sulit diwujudkan, di sini mungkin akan gampang untuk kamu wujudkan. Ya. Nah, di sini aku juga melihat ya, beberapa dari kamu ada yang merasa ya egonya tuh sulit untuk kamu kontrol. Nah, sekarang cobalah untuk mengontrol emosi, mengendalikan ego kamu ya, supaya apa? Ya, supaya kamu akan benar-benar kayak diberi kemudahan. Karena terkadang dengan adanya ego kita sulit untuk menemukan petunjuk jalan keluar dari permasalahan kita ini. Jadi inilah kamu saat ini. Nah, sehingga nantinya di saat kamu sudah berkomitmen pada diri kamu, terus kamu juga ngerasa aku harus benar-benar ini apa ya, keluar dari kondisi ini, aku harus benar-benar bisa fight lagi gitu ya. Maka aku yakin kamu akan bisa berkembang di sini. Ya. Kita coba cek dari kartu oracle dulu. Apakah yang terbaca? Ya, mungkin bisa juga ya dari segi cinta di sini. Ya, mungkin ada yang lagi sedang berkonflik. Ada yang sedang saling memblokir ya. Dan ini seseorang tersebut bisa jadi dia atau kamu ya, karena ini juga bisa vice versa. Lagi butuh bantuan. Mungkin butuh bantuan untuk menyelesaikan masalah ini. Ya, mungkin saja seseorang yang sudah meninggalkan kamu, dia butuh bantuan kamu di sini. Hanya kamu yang bisa membantunya dia, ya. Nah, di sini benar. Kamu harus percaya bahwasanya perasaan kamu akan baik-baik saja di sini. Kamu harus percaya bahwa kamu akan menjadi seseorang yang bisa happy, bisa bahagia, bisa sukses, gitu loh. Jadi kamu harus yakin, percaya di setiap perjalanan hidup yang kamu lewati itu pasti akan ada hikmahnya. Ya. Nah, di sini jika itu tadi tentang cinta, aku ngelihat beberapa dari kamu mungkin ngerasa ya dulu saat kamu bersama dengan pasangan kamu terlalu ego, kamu terlalu mementingkan diri kamu, dan kamu juga toksik di sini, ya. Sehingga akhirnya di saat kamu dengan dia saling meninggalkan, nah ternyata dia tidak bisa tanpa kamu. Akhirnya dia kembali, dia butuh bantuan kamu, karena bisa jadi keadaan dia saat ini itu lagi terpuruk. Seseorang yang kamu fokuskan itu berada dalam keadaan yang tidak baik. Makanya dia kayak butuh bantuan di sini. Nah, terutama yang dia butuhkan adalah kamu. Mungkin kata maafkah dari kamu. Nah, seandainya nanti kamu memberikan kata maaf atau memberikan kesempatan kepada dia, dia akan berkomitmen dengan kamu. Dia akan membuat sebuah perjanjian, atau mungkin bahkan dia ini ya bisa untuk mengambil suatu keputusan menikah dengan kamu, begitu ya. Karena seseorang ini memang dulu sulit untuk mengendalikan egonya, ya. Dia juga terlihat seseorang yang arogan, tapi di saat mungkin dia sendiri tanpa kamu, ternyata dia nggak bisa, ya. Nah, di sini I'm patient. Nah, seseorang ini kamu ini adalah seseorang yang bisa menyembuhkan diri kamu. Ya, kamu bisa mengetahui apa yang harus kamu lakukan untuk menjadi seseorang yang punya perasaan yang baik, gitu loh. Kamu ingin berada di dalam kondisi yang baik, kamu harus tahu apa yang harus kamu lakukan. Nah, jadi makanya di sini aku ngelihat kamu juga bisa seperti healer, penyembuh bagi orang-orang di sekeliling kamu di sini. Ya, itu juga kamu benar-benar ya mungkin saat ini atau
sebentar lagi kamu akan menyadari kalau kamu itu ya menjadi seseorang yang sangat dibutuhkan gitu loh, oleh siapapun. Karena diri kamu sendiri itu bisa kamu atasi semua permasalahan. Di dalam keadaan apapun kamu bisa mengatasi gitu loh. Sehingga akhirnya kamu itu banyak dibicarakan orang, banyak diinginkan juga sama orang, karena energi kamu yang begitu positif yang bisa membantu mereka-mereka keluar dari permasalahan mereka. Ya, karena aku lihat di sini kamu juga bisa menjadi seseorang bisa menyembuhkan orang lain gitu loh. Bukan hanya dokter saja ya. Tapi jika kamu selalu berpikir positif, mungkin dengan motivasi yang kamu berikan, mungkin dengan nasihat yang kamu berikan kepada seseorang, bisa jadi membuat mereka akhirnya berubah dan menemukan jalan keluar dari permasalahan mereka. Ya, itu yang mereka butuhkan dari kamu. Ya. Nah, aku juga melihat beberapa dari kamu pernah merasakan adanya kekhawatiran dalam hidup kamu. Ya, padahal kamu udah ngerasa aku udah di titik tertinggi nih. Aku udah di titik dimana aku merasa berhasil, sukses. Tapi terkadang kamu juga khawatir. Nah, ini mungkin benar. Intinya kamu harus waspada. Waspada dengan apa yang sudah kamu capai. Jangan kamu ngerasa senang, jangan kamu merasa bangga gitu ya dengan pencapaian-pencapaian kamu. Tapi bagaimana cara kamu untuk mempertahankan itu? Itu yang terpenting. Ya, karena di sini ada kekhawatiran kamu dan ini pernah terjadi mungkin di masa lalu. Nah, ini pembelajaran buat kamu. Jadi di masa depan, sebentar lagi di saat kamu mengalami suatu kondisi yang stabil, kondisi yang sempurna atau yang seimbang, nah kamu jangan lupa untuk bagaimana mempertahankan kondisi itu. Jangan sampai kamu lengah. Ya mungkin dulu kamu ngerasa, oh aku punya semuanya. Aku berhak untuk bersenang-senang. Aku berhak untuk melakukan apapun gitu loh. Nah, itu di luar kontrol kamu. Makanya semua jadi hancur, semua jadi berantakan, termasuk hubungan percintaannya kamu ya. Tetapi semua itu akhirnya menjadi penyesalan bagi kamu. Ya. Di sini makanya kamu juga masih merasakan adanya ketakutan, adanya kekhawatiran. Seandainya ini akan terjadi kembali gitu loh. Tapi yakinlah, di saat kamu berkomitmen dengan diri kamu, di saat kamu benar-benar bermimpi, maka mimpi itu akan bisa kamu wujudkan. Ya. Nah, jadi intinya kita itu tidak boleh khawatir, yakin aja pada diri kita dan pada Tuhan. Maka ya kita akan selalu menemukan jalan di sini. Ya. Jadi ada feeling good, perasaan kamu yang begitu baik dan ini akan membawa kamu itu kepada suatu kedamaian, bisa menghilangkan ketakutan kamu, bisa menghilangkan keraguan kamu dan kekhawatiran kamu di sini. Jadi buat perasaan kamu sebaik-baik mungkin kata Allah. Ya, jikapun ada yang membuat kamu ya menyebalkan lah tingkah laku orang-orang di sekeliling kamu, coba rubah mindset kamu untuk mengatakan nggak apa-apa gitu loh. Maka ya benar-benar nggak apa-apa, biarkan aja mereka melakukan apa. Yang penting ya tidak merusak kamu, tidak mengganggu kamu ya, it's okay gitu loh. Ya, jadi ini dan aku katakan tadi ya, kamu mungkin harus lebih waspada lagi untuk hal-hal yang mungkin yang pernah terjadi di masa lalu. Karena bisa jadi di saat kamu lengah, di saat kamu lalai, di saat kamu lupa diri, ya bisa jadi itu akan terjadi terulang kembali. Jadi waspada dengan apa yang saat ini sedang kamu alami. Atau waspadalah mungkin dengan apa yang saat ini kamu miliki gitu loh. Karena tidak semua yang kita miliki itu juga bisa menjadi hak kita sepenuhnya. Nah, jangan lupa kamu juga untuk berbagi. Ini juga donasi bisa dikatakan untuk kita bisa memberikan, berbaik hati, bermurah hati, berempati gitu ya. Sehingga akhirnya nanti kita dijaga oleh Tuhan semesta alam ya. Oke. Nah, aku juga dilihat di sini kamu akan menerima sebuah petunjuk atau jalan di sini. Ya, jika nantinya kamu merasakan ada permasalahan atau tantangan atau halangan, maka kamu akan menemukan sebuah jalan keluar. Jadi kamu tenang aja, kamu itu selalu kayak dijaga gitu loh, selalu dituntun di sini, ya. Oke, kita akan coba lihat dari kartu tarot ya, seperti apakah yang akan terbaca. Ada Queen of Swords. Aku melihat beberapa dari kamu tidak pengen terhubung dengan orang-orang yang mungkin toksik atau apa. Kamu lebih memikir lebih baik aku sendiri daripada aku capek mungkin melayani atau bersama dengan orang-orang toksik.
Jadi ada beberapa dari kamu benar-benar kayak memilih sendiri. Nah, begitu juga mungkin halnya dengan percintaan. Kamu lebih memilih untuk sendiri daripada aku selalu disakiti, karena kebanyakan yang datang itu adalah orang yang hanya memanfaatkan kamu. Itu. Nah, tetapi aku ngelihat di sini selalu ada kesempatan untuk kamu menemukan satu kebahagiaan. Jadi kamu nggak akan khawatir, walaupun aku sendiri, aku tidak akan khawatir gitu loh kamu, ya. Ini ada Two of Wands. Kesuksesan mungkin akan kamu raih. Apapun tantangan yang terjadi pada kamu saat ini, yang datang kepada kamu, kamu bisa mengatasinya. Dan itu bahkan kamu bisa menaklukkan apapun di sini. Ya, itulah kamu sebentar lagi. Jadi kamu tenang aja. Segala sesuatu yang mungkin pernah terjadi pada kamu itu adalah suatu proses kamu untuk menemukan sebuah jati diri, sebuah kepercayaan diri, ya, dan sebuah keberhasilan kamu. Ya. Judgment, perubahan untuk diri kamu ini akan berubah, benar-benar akan mengalami perubahan. Walaupun kamu sendiri, walaupun saat ini mungkin kamu tidak punya teman misalnya ya, ataupun apa, tapi kamu selalu mengandalkan diri kamu dan Tuhan, karena nantinya Tuhan juga akan mengirimkan orang-orang yang satu circle dengan kamu. Jadi kamu nggak khawatir di sini, ya. Ada Eight of Pentacles. Kamu benar-benar sekarang ini lagi sangat benar-benar tekun ya, usaha, bekerja keras. Untuk apa? Untuk mencapai suatu tujuan kamu. Itu kamu. Jadi saat ini benar-benar kamu lagi tekun-tekunnya, lagi berusahanya. Kamu tidak akan lagi berharap kepada siapapun. Saat ini kamu akan mengandalkan diri kamu untuk berusaha dan berdoa. Maka semua itu akan benar-benar bisa kamu nyatakan ya. Nine of Pentacles. Nah, benar kan? Pada akhirnya banyak yang akan memberikan kamu di sini peluang-peluang dan kesempatan. Tinggal bagaimana kamu cara untuk memilih mana yang tepat buat aku, mana yang aman buat aku, mana yang bisa membuat aku makin berkembang gitu loh. Di sini kamu akan benar-benar kayak menikmati hasil kerja keras kamu ya. Oke, teman-temanku. Inilah yang mungkin bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan. Jika tidak resonate, ambil positifnya, buang negatifnya. Sampai ketemu lagi. Dadah.